Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan materi yang akan saya sampaikan hari ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu membahas mengenai persoalan linear programming. Kalau pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai konsep linear programming dengan menggunakan metode grafik, maka pada pagi hari ini saya akan menjelaskan pengertian linear programming dengan menggunakan metode simplex. Jadi ada dua metode ya linear programming, menyelesaikan bentuk pertidaksamaan dengan menggunakan metode grafik, kemudian yang kedua dengan menggunakan metode simplex. Ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita buka bersama kuliah hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para mahasiswa yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kuliah pada pagi hari ini, saya mengambil sebuah kata bijak yang saya peroleh dari salah satu pendiri mazhab besar dalam bidang fikih dalam Islam, yaitu Imam Al-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwa pengetahuan yang baik itu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang hanya diingat. Mengingat itu penting, tetapi memberikan manfaat kepada orang lain berkaitan dengan apa yang kita pelajari, termasuk juga dalam kehidupan kita ini, menjadi lebih berarti daripada sekedar mengingat. Ya, tapi kuncinya dalam pengertian ini, mengingat itu juga bagian penting dalam kehidupan beragama. Ya, tetapi memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain itu juga jauh lebih penting. Ya, itulah esensi dari pengetahuan. Termasuk Anda belajar di perguruan tinggi, itu sebenarnya bukan sekedar mengingat dan menghafal, tetapi yang paling penting apakah pengetahuan yang kita pelajari itu bisa memberikan manfaat minimal bagi diri kita sendiri ataupun juga bagi orang lain. Manfaat yang bagaimana? Manfaat yang bisa menebarkan kebaikan. Jadi kuliah itu pada dasarnya adalah membuat orang menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Saya kira ini quotes pada kuliah pembuka. Ya, moga-moga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, para mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini saya akan membahas mengenai persoalan linear programming dengan menggunakan metode simplex. Silahkan dibuka di buku saya di bab 9 mulai halaman 210. Ya, buku saya Matematika Ekonomi bab 9 halaman 210, metode simplex. Yang pertama, apa yang disebut dengan metode simplex itu? Metode simplex ini merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan problem linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan. Jadi ada keterbatasan. Pendekatan grafik itu hanya terbatas untuk menyelesaikan dua variabel. Karena memang kalau kita gambar adalah grafik dua dimensi. Tapi untuk model yang menggunakan lebih dari dua variabel, tiga variabel misalnya, maka lebih baik kita menggunakan pendekatan simplex untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan. Ya, jadi metode simplex itu bisa kita artikan sebagai suatu upaya untuk memecahkan persoalan linear programming dengan jalan memperoleh suatu pemecahan yang visible dengan suatu prosedur yang diulang-ulang atau interaktif, menyempurnakan pemecahan sampai diperoleh suatu pemecahan yang optimal. Jadi sebuah prosedur yang dilakukan secara berulang-ulang sampai diperoleh pemecahan yang optimal. Nih, kalau kita menggunakan metode simplex itu sebenarnya ada dua model penyajian tabelnya. Yang pertama adalah
tabel berbaris CJ selisih ZJ. Kemudian yang kedua, tabel berkolom variabel dasar. Hari ini saya akan menjelaskan pada model penyajian tabel yang pertama, yaitu tabel berbaris CJ selisih ZJ. Bagaimana konsep pengertiannya? Ya, kalau kita menggunakan metode simplex dengan menggunakan tabel berbaris CJ ZJ, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Ya, langkah-langkah pengerjaan ini bisa Anda lihat di buku saya di halaman 212. Yang pertama itu adalah rumuskan dan standarisasikan modelnya. Kemudian yang kedua, bentuk tabel pertama berdasarkan keterangan-keterangan dari standarisasi modelnya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menentukan kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang mengandung nilai CJ/ZJ paling positif untuk kasus maksimisasi atau CJ/ZJ paling negatif untuk kasus minimisasi. Jadi nanti kita lihat konteks soal yang akan kita bahas, apakah maksimum atau minimum. Tetapi untuk hari ini saya hanya menjelaskan untuk kasus yang maksimisasi. Jadi memaksimumkan keuntungan. Nanti konteksnya seperti itu. Untuk kasus yang minimisasi kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini kemudian langkah yang keempat. Kemudian kita diminta untuk menentukan baris kunci antara baris-baris variabel yang ada, yaitu baris yang memiliki rasio kuantitas. Nanti kita bahas dengan nilai positif terkecil, baik untuk masalah maksimum maupun minimum. Variabel yang terdapat pada kolom kunci dinamakan variabel pendatang. Ya, variabel kolom kunci disebut dengan variabel pendatang, sedangkan variabel yang terdapat pada baris kunci dinamakan variabel perantau. Variabel pendatang akan menggantikan variabel perantau dalam tabel berikutnya. Unsur di dalam tabel yang merupakan perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci dinamakan dengan unsur kunci. Atau ada sebutnya dengan istilah nomor kunci boleh. Rasio kuantitas adalah hasil bagi konstanta pada kolom kuantitas terhadap unsur sebaris pada kolom kuncinya. Dalam menentukan baris kunci, abaikan rasio kuantitas yang bernilai 0, negatif, atau tidak terdefinisi. Misalnya, yang tidak terdefinisi itu katakanlah 1 dibagi 0, ya, tak terhingga. Kemudian yang kelima, bentuk tabel berikutnya dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom program dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom tersebut setelah lakukan transformasi baris-baris variabel. Kemudian yang berikutnya kita melakukan transformasi baris. Ada 3, kalau misalnya ada 3 constraint, maka kita melakukan transformasi berdasarkan 3 baris tersebut. Yang pertama adalah transformasi baris kunci. Nanti konteksnya di sini. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi unsur kunci. Sedangkan transformasi baris lainnya, baris baru sama dengan baris lama dikurangi rasio kunci kali baris kunci lama. Rasio kunci adalah unsur pada kolom kunci dibagi dengan unsur kunci. Ini yang harus Anda pahami nanti. Kemudian yang keenam, kita melakukan pengujian optimalitas. Pada tabel penyajian berbaris CJ/ZJ itu dianggap sudah optimal jika tidak ada lagi nilai yang positif untuk kasus maksimum. Ya, berarti penyelesaiannya sudah optimal. Kalau masih ada nilai yang positif, berarti penyelesaiannya belum optimal. Oleh karena itu, kita melakukan langkah pengujian dari awal sampai dengan langkah yang ke-6. Jadi diulang kembali, interaktif ya, diulang kembali. Ya, cara-cara pengerjaan ini nanti bisa Anda baca kembali di buku saya di halaman 212. Agak sulit barangkali menerjemahkannya, tapi dalam konteks latihan soal nanti akan lebih mudah. Ya, tapi yang penting konteksnya harus Anda pahami. Nih. Sekarang saya buat contoh misalnya. Kita menggunakan model penyajian tabel berbaris CJ. Katakanlah ada sebuah perusahaan yang memproduksi 2 macam barang X1 dan X2 dan seterusnya. Diharapkan dari produksi barang itu akan memberikan keuntungan penjualan produk X1, X2 50 dan 30. Produk X1 dibuat dengan menggunakan input ABC. Produk X2 dibuat dengan menggunakan input AB. Tiap unit produk X1 terdiri atas ini. 6A, 4B, 6C, produk X2, 6A, 8B. Jumlah input yang tersedia untuk diolah masing-masing tidak melebihi 48A
40B, 42 unit input C. Pertanyaannya, berapa masing-masing produk harus dihasilkan agar keuntungan yang diharapkan perusahaan adalah maksimum. Ya, dah. Jadi sama seperti metode grafik kemarin, untuk menyelesaikan kasus ini, maka kita buat dalam bentuk tabel. Ya, tabel matrik seperti ini. Ini produknya X1, X2. Ini input yang digunakan, input A, input B, input C. Kapasitas inputnya adalah ini. Ini penggunaan inputnya. Ini keuntungan yang diharapkan dari penjualan produknya 50 dan ya. Kalau sudah membuat tabel matriknya ini, sekarang kita buat modelnya. Jadi kalau kita menggunakan tabel berbaris CCZJ, jadi kalau kita terjemahkan menjadi model matematik, menjadi seperti ini. Maksimumkan set 50x1, x30, x2 terhadap. Ya, bisa hapus dulu ya. Biar bisa hapus dulu. Ya, maksimumkan set terhadap constraint-nya 6x1 plus 6x2 dan seterusnya. Ya, ini membuat model matematisnya. Nah, sekarang dari model matematis ini kita buat model standar langkah yang pertama itu. Langkah yang pertama kita buat model standarnya. Jadi maksimumkan Z 50x1 plus 30x2 terhadap, jadi kendalanya ini kita tambahkan satu variabel baru yang disebut dengan variabel semu. Ya, karena ini ada 3 constraint, maka variabel semunya ada 3. Untuk penggunaan input yang pertama A ini, kita tambahkan variabel semu S1. Sehingga model standarnya menjadi 6x plus 6x2 plus S1 sama dengan 48. Yang bentuk pertidaksamaan tadi kita rubah menjadi bentuk persamaan. Kemudian constraint yang kedua ditambahkan dengan S2 sama dengan 40. Koefisiennya 1 ini ya. Kemudian constraint yang ketiga ini. Dah. Ini model standarnya. Nah, ini langkah yang pertama. Dari model standar ini, kemudian langkah yang kedua sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi adalah menyusun tabel. Jadi tabel ini kita peroleh dari model standar tadi itu. Ya. Tabelnya itu ada kolom program, ada kolom tujuan, ada kolom variabel. Ini kolom variabel ya. Ini kolom variabel. Ini kolom variabel. Ini kolom kuantitas ya. Ada kolom program. Nanti keterangan dari pengertian kolom-kolom ini Anda lihat di buku saya halaman 211. Ya, ada kolom program, kolom tujuan, kolom variabel, kolom kuantitas, kemudian ada baris variabel semuanya S1, S2, S3, kemudian ada baris ZJ, ada baris CC ZJ. Ini yang menunjukkan posisi optimalitasnya nanti. Ya, apa kolom program itu? Ini misalnya yang pertama di halaman 211. Berisi variabel-variabel yang menentukan kesimpulan penyelesaian. Jadi kesimpulan penyelesaian nanti ada di kolom program ini. Kemudian yang kedua ada kolom tujuan. Berisi koefisien variabel-variabel di dalam fungsi tujuan. Ya. Koefisien variabel di dalam fungsi tujuan. Untuk tabel yang pertama, koefisiennya sama dengan 0. Ya, untuk S1, S2 dan S3-nya ini ya. Nih. Kemudian ada kolom-kolom variabel yang ini. Ada variabel X1, X2, variabel semu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini berisi koefisien-koefisien dari setiap variabel yang terdapat di dalam model. Kemudian yang keempat ada kolom kuantitas. Kolom kuantitas itu adalah mencerminkan kuantitas masing-masing variabel yang tercantum di kolom program pada setiap tahap yang bersangkutan. Jadi ini merupakan koefisien dari constraint-nya, variabel constraint-nya. Kemudian ada baris ZJ. Baris ZJ ini adalah jumlah hasil kali dari unsur-unsur pada kolom tujuan dengan unsur pada kolom yang bersesuaian.
Jadi baris ZC ini jumlah hasil kali antara kolom tujuan dengan unsur pada kolom yang bersisian. 0 ini pada data pertama diperoleh dari 0 kali 6 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 6, 0. Dan seterusnya. Ya, pada data pertama isinya 0. Kemudian ada baris CC-ZC. Itu merupakan indikator optimalitas. Jadi ini nanti menunjukkan indikator optimalitasnya. Ya, ini indikator optimalitasnya. Berisi selisih antara C dan ZC, kolom variabel dengan ZC-nya ini. Ini ya, 50 dikurangi 0, 50. Ya, untuk masalah maksimisasi, penyelesaian dinyatakan optimal jika tidak ada lagi unsur yang bertanda positif. Nanti. Ini karena tabel pertama dianggap belum optimal karena masih ada unsur yang bertanda positif. Ya, nih, jadi keterangan yang pentingnya nanti ada di baris CC-ZC. Nah, ini. Nah, sekali lagi, itu bisa Anda baca di buku saya di halaman 211 sampai 212. Dah, ini ya, ini yang perlu Anda perhatikan berkaitan dengan penyusunan tabel. Tabel yang pertama itu sekali lagi disusun dari model standarnya. Dah, kalau sudah menentukan tabel yang pertama itu, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Ya, langkah yang ketiga, yaitu menentukan, ini ya, Anda lihat di bawah ini, tentukan terlebih dulu kolom kunci, baris kunci, rasio kuantitas, dan unsur kunci. Ya, dah dari kolom ini. Sekarang saya masuk ke tabel yang pertama tadi itu. Kita menentukan yang pertama. Yang pertama itu adalah kolom kunci. Kolom kunci itu diperoleh dari baris CC yang positif terbesar. Ya, ini kan yang positif terbesar, baris CC. Kan ada 1, 2, 3, 4 ini kolomnya ya. Baris CC yang positif terbesar. Yang terbesar itu ada di variabel X1. Jadi yang merah ini yang kita sebut dengan kolom kunci. Jadi kalau saya tulis yang merah ini kolom kuncinya. Nah, kemudian yang kedua menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita buat dulu kolom baru, yaitu kolom rasio kuantitas. Misalnya begini. Saya buat kolom baru ya. Ya, jadi rasio kuantitas. Rasio kuantitas misalnya saya buat di sini. Saya tulis dengan RK. Ya, RK, rasio kuantitas. Rasio kuantitas itu diperoleh dari nilai kuantitas ini dibagi dengan unsur pada unsur kuncinya. Jadi ini yang pertama untuk baris S1 itu rasio kuantitasnya adalah 48 dibagi dengan 6. Sama dengan 8. Kemudian yang ini 40 dibagi 4, 10. Yang ini 42 dibagi 6, 7. Ya, 3 baris S1, S2. Yang kita pilih untuk menentukan baris kunci itu adalah rasio kuantitas yang paling kecil. Kalau nilainya negatif atau 0 atau tidak terhingga kita abaikan. Jadi yang positif terkecil. Yang positif terkecil itu adalah 7 ini. Sehingga baris S3 ini merupakan baris kuncinya. Cari yang ini. Ya. Ini merupakan baris kunci. Dah. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ini disebut dengan unsur kunci. Jadi unsur kuncinya sama dengan 6. Dah, diingat ya. Jadi kita menentukan kolom kunci yang merah ini dari nilai baris CC yang positif terbesar. Kemudian kita menentukan baris kuncinya diperoleh dari rasio kuantitas yang
terkecil, positif terkecil, 7 ini. Kemudian perpotongan antara kolom dan baris kunci ini sama dengan unsur kuncinya. Unsur kuncinya sama dengan 6. Nah, itu yang pertama. Jadi menentukan kolom kunci, baris kunci, menentukan unsur kunci. Unsur kunci diperoleh dari perpotongan kolom dan baris kuncinya. Dah, kalau sudah menentukan baris, kolom, baris, rasio, dan unsur kunci, sekarang yang berikutnya, yang kedua, kita melakukan transformasi baris. Ya, yang pertama kita transformasi adalah baris kuncinya. Jadi, yang kita transformasi adalah baris kuncinya. Baris kunci tadi kan yang ini, yang S3 ini ya. Jadi nanti X1 ini masuk sebagai variabel pendatang ke S3, menggantikan S3. S3-nya nanti keluar. Ini yang kita transformasi yang pertama. Bagaimana mentransformasinya? Jadi semua unsur pada baris kunci ini dibagi dengan unsur kuncinya. Ya, koefisien pada baris kunci ini dibagi dengan unsur kuncinya. Jadi ini ya. Jadi untuk baris yang pertama itu berarti 6 dibagi 6. 1. Kemudian yang berikutnya 0 dibagi dengan 6. 0. 0 dibagi dengan 6. 6 ini 0. Ini yang terakhir 0,17. Kemudian yang berikutnya adalah 42 dibagi dengan apa? 42 dibagi dengan 6. 7. Yang terakhir. Ya, jadi transformasi baris kunci dulu. Kalau sudah kita transformasi, artinya baris kunci itu nanti kita ganti dengan baris yang baru ini. Kemudian yang kedua, melakukan transformasi baris S2. Jadi kita kembali lagi ke tabel yang pertama tadi itu. Baris S2 ini nanti kita transformasi. Jadi ini kita ganti nanti. Yang ini kita ganti. Ya, S2 ini kita ganti. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita tentukan dulu rasio kuncinya. Rasio kuncinya itu adalah angka pada kolom kunci pada baris tersebut dibagi dengan unsur kuncinya. Jadi rasio kuncinya 4 dibagi 6. Jadi ini ya, 4 dibagi 6. Nah, kemudian kita transformasi barisnya. Nah, transformasi barisnya itu ada di halaman 212. Baris lama dikurangi rasio kunci kali baris kunci lama. Jadi kalau kita transformasi menjadi ini. 0,801 min 0,67 12. Nah, kemudian yang ketiga kita melakukan transformasi baris S1. Tetap tidak berubah ya, jadi kita hanya transformasi aja. Baris S1 kita kembali lagi ke sini, ini ya. Yang pertama kita tentukan dulu rasio kuncinya. Rasio kuncinya berarti 6 dibagi 6. 1. Ya, sehingga nanti transformasi barisnya itu adalah rasio baris lama ini dikurangi rasio kunci 1 kali baris kunci lama. Baris kunci lamanya kan ini. Ya, sehingga kalau kita transformasi untuk baris 1 nanti menjadi ini. 0610 min 16. Ya. Itu ada di buku saya di halaman 213, halaman 214. Nah, kalau kita sudah melakukan transformasi baris ini, sekarang kita susun tabel yang baru. Nah, menjadi seperti ini. Jadi S3 tadi digantikan oleh X1. X1 masuk ke sini. Transformasi baris kuncinya. Ya. Ini. Nah, kalau sudah ini kita transformasi tadi. S1, S2, S3 kita transformasi. Sekarang kita menentukan set J-nya. Baris set J itu adalah penjumlahan dari unsur pada kolom kunci pada kolom tujuan dengan unsur-unsur pada kolom yang bersesuaian. Jadi 50 ini diperoleh dari 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 50 kali 1. 50. Dan seterusnya. Ya, unsur pada kolom tujuan dikalikan dengan unsur-unsur pada kolom yang bersesuaian. Dan seterusnya ini ya, nanti kalau kita cari ketemunya ini. Dah, ini baris set J-nya.
Kemudian yang berikutnya adalah baris CC-nya. Jadi ini diperoleh dari selisih antara variabel pada kolom-kolom variabel ini dengan CC-nya. Jadi 50 dikurangi 50, 0. 30 dikurangi 0, 30. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 8,33, 8,33. Dah, selesai. Jadi kita menyusun tabel 2 seperti ini. Ya, kalau sudah kita susun, sekarang kita masuk langkah yang ke-6, yaitu melakukan pengujian optimalitas. Jadi lakukan pengujian optimalitas. Pengujian optimalitas itu kita lihat pada baris CCZC-nya. Ya, Anda lihat ini. Pada baris CCZC ini ternyata masih ada nilai yang positif, 30. Ya, berarti penyelesaiannya belum optimal. Karena belum optimal, maka dilakukan uji optimalitas mulai langkah ketiga sampai dengan langkah ke-6 kembali. Ya, jadi sekali lagi kuncinya pada ini. Pada baris CC ini, karena masih ada nilai yang positif, maka dianggap belum optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian kembali mulai langkah yang ketiga sampai dengan langkah yang ke-6, menentukan kolom kunci dan sebagainya. Ya, sekarang kita lakukan pengujian kembali. Nah, ini tabel kedua tadi itu. Dari tabel 2 tadi ini, sekarang kita tentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya adalah nilai CC yang positif terbesar. Berarti yang X2 ini. Ini menjadi kolom kunci. Ya. Kemudian kita tentukan baris kuncinya. Baris kuncinya dari rasio kuantitas, RK-nya. Kita buat RK-nya. Jadi 6 ini dibagi dengan 6. 1. Kemudian 12 dibagi dengan 8. 12 per 8 atau 4 per dibagi dengan 4, ya, 3 per 2. Kemudian ini dibagi dengan ini. Ya, ini tak terhingga kan ya, tidak terdefinisikan, diabaikan. Jadi yang dianggap paling kecil itu adalah ini. Ini sebagai baris kuncinya karena nilai RK yang terkecil. Ya, ini baris kuncinya. Jadi ini kolom kuncinya, kemudian ini adalah baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ini merupakan unsur kunci. Jadi saya ulang ya, ada kolom kunci yang merah ini, ada baris kunci yang kuning ini, karena nilai rasio kuantitasnya yang terkecil 1, kemudian perpotongan kolom dan baris ini merupakan unsur kuncinya. Kalau sudah menentukan kolom, baris, dan unsur kunci, sekarang kita transformasi. Jadi yang pertama kita transformasi adalah baris S1. Koefisien X2 itu nanti variabel X2 akan masuk menggantikan X1. Jadi ini akan digantikan oleh X2. Ini yang kita transformasi. Ya, jadi ini. Lakukan transformasi baris. Yang pertama adalah baris kuncinya. Menjadi ini. Angka pada baris kunci itu dibagi dengan unsur kuncinya. Jadi tadi unsur kuncinya kan 6. Ya. 0 dibagi 6, 0. 6 dibagi 6, 1, dan seterusnya ini. Kemudian transformasi baris S2. Saya ulang kembali lagi ke sini. Ini yang kita transformasi. Ya, untuk mentransformasi baris ini, kita tentukan dulu, rasio kuncinya. Rasio kuncinya berapa? 8 dibagi 6 berarti ya. Ya, rasio kuncinya 8 dibagi 6 ini. Sehingga transformasi barisnya itu baris lama dikurangi rasio kunci kali baris kunci lama. Baris S2 itu nanti kita transformasi menjadi ini. Kemudian transformasi baris S1, rasio kuncinya berapa? Untuk baris S1, rasio kuncinya sama dengan
0. Ya, 0. 0 itu dari mana? Ini. Kita lihat ke, ya, 0. Kan ini ya, S1 kan ini. Berarti 0 dibagi 6, 0. Ya, 0 dibagi 6. Ini rasio kuncinya. 0 dibagi 6. Sehingga rasio kuncinya 0. Sehingga transformasi baris X1-nya itu baris lama dikurangi rasio kunci kali baris kunci lama menjadi ini. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan transformasi baris kunci, baris S2, baris X1, sekarang kita susun menjadi tabel. Tabel yang ketiga. Ini tadi adalah baris kuncinya. Ya, kita transformasi. X2 itu menggantikan S1-nya. Ini ya, masuk ke sini. Nah, ini S2-nya, ini X1-nya. Ya, dah. Sekarang kalau sudah, sekarang kita menentukan set J-nya. Set J-nya. Set J-nya dari mana diperoleh? Ini 30 kali 0, ditambah 0 kali 0, ditambah 50 kali 1. Berarti sama dengan 50. Kemudian untuk set J yang kedua itu 30 kali 1, 0 kali 0, 50 kali 0, 30 dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu berapa? 30 kali 1, ya, 50 kali 7, 380. Ini nilai set J-nya. Kemudian baris CC set J-nya itu berarti 50 dikurangi dengan 50, 0. 30 dikurangi dengan 30, 0. 0 dikurangi 5 min 5, 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 3,33, min 3,3. Dah selesai, berarti kita menyusun tabel yang ketiga. Kalau sudah selesai, sekarang kita melakukan pengujian optimalitas. Anda lihat pada baris CC set J-nya. Anda perhatikan, pada baris CC set J di tabel yang ketiga ini, sudah tidak ada lagi nilai yang positif. Artinya nilainya 0 atau negatif. Ya. Karena nilainya 0 atau negatif, maka dianggap pengujiannya sudah selesai. Artinya penyelesaiannya sudah optimal. Berarti selesai sudah. Ya, pengujiannya sudah dianggap optimal. Sekarang pertanyaannya berapa nilai X1 dan X2 yang akan memaksimalkan keuntungan? Kalau kita melihat pada tabel 3, nilai X2-nya itu adalah 1. Nilai X1-nya adalah 7. Setnya adalah 380. Jadi kalau kita buat dalam sebuah kesimpulan jadi seperti ini. Karena pada baris CC set J sudah tidak ada lagi nilai yang positif, maka penyelesaiannya dianggap optimal. Dari tabel 3, optimalitas tercapai pada kombinasi 7 unit X1 dan 1 unit X2 dengan nilai maksimum 380. Dan tersisa 4 unit untuk input B. Anda lihat ini ya, ada sisanya. Ini sisa pada input B. Sisa. Ya, jadi semua tidak digunakan pada rangkaian kegiatan produksinya. Ya, jadi ini input A dan input C ini disebut dengan sumber daya langka, habis terpakai. Jadi jatahnya itu habis terpakai. Kalau tadi kan kapasitas maksimum penggunaan inputnya kan berapa? Untuk input A itu kan 48. Ya. Untuk input A kan 48. Jadi semua terpakai semua. Ya. Jadi kalau Anda masukkan tadi ya misalnya ya X1-nya kan ketemunya berapa? X1-nya kan ketemunya, kita lihat dulu. Pengertian terpakai X1-nya kan ketemu 7 ya. X2-nya ketemu 1. X1-nya 7, X2-nya 1. Ya. Anda perhatikan kalau dimasukkan ke kapasitas penggunaan input pada input A. Itu kan berarti 6 kali 7 ditambah 6 kali 1 sama dengan berapa? 42 ditambah dengan 6, 48. Ya, jadi pas. Jadi semua input dalam semua input A itu habis digunakan dalam kegiatan produksi. Ini yang A. Ya.
Nah, perhatikan sekarang yang C. Yang C, X1-nya itu 7, X2-nya itu 1. Kita masukkan ke constraint yang C itu 6 kali 7 plus 0 kali 0. Ya, X2-nya kan 1 sama dengan 42. Jadi pas juga ini. Constraint-nya kan 42. Ya. Ini sekarang constraint yang B. Constraint yang B itu kan X1-nya 7, X2-nya sama dengan 1. Kalau kita masukkan ke kendalanya berarti 4 kali 7 ditambah 8 kali 1. Berapa ini? Mestinya kan 40. Mestinya kan 40. Ya, tetapi ini kan ada berapa? 28 ditambah dengan 16. Ya, jadi sisanya itu sama dengan ini 36 ya, 36. Jadi sisa 4. Sisanya 4. Jadi menunjukkan sisa ini. Sisanya menunjukkan 4. Jadi kapasitas penggunaan input di input B itu 40 mestinya. Tetapi yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut hanya 36. Ya. Ya. Yang digunakan hanya 36 sehingga sisanya adalah 4. Nah, input A dan input C itu disebut dengan sumber daya langka habis terpakai. Sedangkan input B disebut dengan sumber daya berlebih. Jadi sisa 4 unit dari 40 yang terpakai hanya 36. Ya, jadi itu pengertiannya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, misalnya Anda diminta untuk menentukan apakah input dalam proses habis terpakai atau tidak, Anda lihat dari konteks ini. Ini yang membedakan dengan pendekatan grafik. Kalau pendekatan grafik itu tidak ada sisa yang bisa dilihat dari penggunaan sumber dayanya. Ya. Tetapi kalau menggunakan metode simplex itu kita bisa menentukan bahwa semua proses produksi itu tidak habis digunakan dalam produksi itu. Ya, ini. Jadi ada sisanya, constraint-nya. Constraint-nya ada sisanya. Ya, jadi saya ulang itu ya. Input A dan input C ini disebut dengan sumber daya langka habis terpakai. Karena penggunaan inputnya X1 7, X2-nya 1 itu semua mencerminkan kapasitas inputnya. Di yang C juga demikian, input C itu sama dengan 42. Kemudian yang B ini merupakan sumber daya berlebih karena kapasitas inputnya itu 40, tapi yang digunakan hanya 36, sehingga sisanya adalah 4. Ya, ini. Jadi ini cara yang kita pakai dengan menggunakan metode simplex. Ya, jadi kelihatannya sulit, tetapi sebenarnya lebih mudah. Yang penting Anda melakukan pengujian secara berulang-ulang. Sekali lagi saya sampaikan, untuk menunjukkan bahwa pengujian itu sudah optimal atau belum, dilihat dari nilai pada baris CJZJ-nya. Kalau sudah tidak ada lagi nilai yang positif, artinya 0 atau negatif, maka dianggap optimal. Ya. Sehingga pertanyaannya berapa yang menunjukkan bahwa kondisinya sudah optimal, itu dilihat dari tabelnya ini. X1-nya itu 7, X2-nya itu 1. Nanti Anda masukkan ke maksimum fungsinya, tujuannya. Tujuannya kan apa? Z sama dengan 50 X1 plus 30 X2. 50 X1 kali 7 itu 350 ditambah dengan 50 kali 1, 30 kali 1, 30. 350 ditambah dengan 30, 380. Nilai Z-nya ini. Nilai Z-nya ini ya. Ini. Jadi ini sebenarnya kita masukkan ke, saya ulang ya. Jadi untuk menentukan Z-nya itu kan tadi kan Z-nya begini.
tujuannya kan Z sama dengan 50x1 plus 30x2. Ya, Z sama dengan 50, x1-nya berapa? 7 ditambah 30 kali 1. Ini 350 ditambah dengan 30. Z-nya sama dengan 380. Jadi nilai maksimumnya adalah 380. Ya, Anda lihat ini ya. Nih, 380 ini nilai Z-nya. Z maksimumnya 380. Ya. Dah ini, Z-nya 380. Ya, saya kira itu yang perlu Anda pelajari. Nah, saya minta Anda baca kembali buku saya di halaman 210 sampai dengan halaman 215 untuk kasus maksimisasi, maksimum, memaksimumkan keuntungan. Jadi konteksnya seperti ini. Tapi ini saya menjelaskan untuk menggunakan tabel berisi CCC. Ya, kalau masih ada waktu nanti akan saya jelaskan menggunakan tabel berkolom variabel dasar FD yang kedua. Hasilnya sama saja sebenarnya. Ya, ini saya kira yang perlu saya sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda. Kemudian untuk latihan soal, saya minta Anda mengerjakan, Anda kerjakan sebagai latihan soal, dilatih ya. Di buku saya halaman 219 nomor 2 dan nomor 3. Coba Anda kerjakan di sini. Halaman 215 dan 219 nomor 2 dan nomor 3. Ya, saya kira itu. Selamat belajar, selamat menelaah materi pada pagi hari ini. Moga-moga bisa bermanfaat. Ya. Yang terakhir, untuk menutup kuliah pada pagi hari ini, saya kira ada sebuah quotes yang bagus ya, yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Ya, quotes itu mengatakan seperti ini. Ada hari di mana kita harus berhenti sejenak untuk menengok ke belakang, lalu bersyukur. Ya. Jadi suatu saat kita membutuhkan sebuah perenungan, ya, muhasabah itu ya, untuk bersih sejenak, kemudian menengok ke belakang. Dan yang kalau sudah menengok ke belakang, maka yang perlu kita wujudkan adalah perasaan bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita nikmat, barokah, ya, rahmat yang besarnya itu melebihi dari ibadah yang kita lakukan. Itulah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya sarankan memang satu saat kita perlu berhenti sejenak untuk melakukan muhasabah, menengok ke belakang, kemudian kita bersyukur atas karunia rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita sampai dengan saat ini. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.